Pemirsa, akibatnya devisa senilai 165 triliun rupiah melayang tanpa ragu. Hasil tanya kecil-kecilan tim Kompas TV mengapa masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri karena mereka mengejar kualitas baik dari tenaga medis dan juga fasilitas yang lebih mumpuni. Benarkah? Kita lihat data Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO, pemirsa. Sampai tahun 2020 kemarin, rasio 10.000 penduduk hanya ditangani oleh 6,2 dokter saja. Bayangkan, misalkan Anda membutuhkan layanan 6 orang dokter dalam kondisi genting. Anda harus berebut terlebih dahulu dengan 10.000 penduduk lainnya. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sebaran dokter ini masih belum merata. Bahkan hanya terpusat di Pulau Jawa. Pendidikan dokter apalagi spesialis memang tidak mudah ditempuh, pemirsa. Artinya dokter bukanlah tenaga kerja yang bisa dihasilkan secara ekstrim dengan cepat. Nih, data ini adalah gambaran jumlah dokter di Indonesia. Jumlah dokter umum sudah pasti lebih banyak ketimbang dengan dokter dengan keahlian tertentu. Sekolah dokter spesialis juga memang sudah pasti tidak mudah. Apakah pemerintah sudah membaca hal ini dan setidaknya memetakan permasalahan jumlah dokter yang masih sedikit? Bagi Fridianto, Yulianto, Business Talk. Salam jumpa saudara, selamat malam. Untuk Business Talk pekan ini Anda sudah bersama dengan saya Tifal Solesa. Kepala negara sudah bersuara, Presiden Joko Widodo geram pasalnya ada 2 juta orang setiap tahunnya memilih melakukan pengobatan di luar negeri. Imbasnya devisa senilai 165 triliun rupiah melayang. Pertanyaannya kemudian apa yang membuat jutaan orang lebih memilih untuk berobat ke luar negeri ketimbang di negeri sendiri? Dan benarkah berobat ke luar negeri lebih cespleng, lebih mujarab pengobatannya ketimbang di dalam negeri? Kami akan diskusikan hal ini dalam Business Talk pekan ini. Tapi sebelumnya kami ajak Anda untuk menyaksikan wawancara saya bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Berikut ini. Pak Rete, selamat bergabung di Business Talk. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Soal masyarakat kita yang kurang sreg nih Pak, berobat di rumah sakit di negeri sendiri. Ini analisis Anda atau diagnosis Anda soal perilaku masyarakat ini, alasannya kenapa ya Pak? Ya, apa yang dicermati dari Kementerian Kesehatan soal ini? Ya sebenarnya kalau dia punya uang sih mau berobat kemana aja boleh. Mau berobat ke dalam negeri, mau berobat ke luar negeri. Tapi sesungguhnya kita mesti mencermati 167 triliun rupiah keluar dari 2 juta orang yang biasa berobat ke luar negeri. Ini ada beberapa kendala memang. Misalnya dia tinggal di Medan. Dia berobat membutuhkan rujukan. Nah, tiket dari Medan ke Jakarta sama Medan ke Penang atau Medan ke Singapura kan lebih murah dari Medan ke Singapura. Jadi orang-orang Medan akan berobat ke Singapura dibandingkan mereka berobat ke Jakarta. Begitu juga di Kalimantan. Di Kalimantan Barat orang lebih dekat ke Malaysia dibandingkan dia berobat terbang ke Jakarta. Tapi ada juga sih orang-orang Jakarta yang berobat ke Singapura atau ke Malaysia atau ke beberapa tempat lainnya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa mutu dan kualitas dokter di Indonesia sebenarnya sama dengan kualitas di dokter karena kita menggunakan kurikulum yang hampir sama antara kurikulum yang dilakukan oleh dokter Indonesia dan luar negeri. Yang beda itu biasanya ada hospitality-nya. Hospitality-nya itu misalnya keramah tamahannya. Ini harus kita cermati. Biasanya keramah tamahannya mereka lebih baik, kemudian mereka mendengarkan pasiennya lebih baik dan sebagainya. Ada juga dokter Indonesia yang seperti itu. Nggak semua dokter Indonesia jelek dan tidak ramah. Tapi karena jumlah pasiennya banyak, maka dokter Indonesia banyak yang sedikit berkomunikasi dengan pasien dibandingkan dengan dokter-dokter di Malaysia, di Singapura yang pasiennya dibatasi, kemudian mereka melakukan komunikasi dengan pasien lebih banyak. Tapi sebenarnya juga bisa diakali untuk masalah tersebut. Yang penting penyampaian informasi secara efektif walaupun pasiennya banyak di Indonesia akan menjadi jembatan supaya pasien tetap merasa nyaman berobat di Indonesia. Tentang kualitas sarana, prasarana, dan kualitas dokter sama antara di Indonesia dan di luar negeri. Anda sempat singgung masalah jumlah dokter, berarti Anda mengakui bahwa jumlah dokter di Indonesia ini kurang untuk menangani para pasien yang ada? Beberapa memang kurang, terutama di daerah-daerah sangat terpencil.
Di kota-kota besar banyak dokter konsentrasi di sana. Di kota-kota terpencil kita masih kurang dokter. Rasio dokter dengan penduduk juga masih kurang. Di kita rasio dokter umum dibandingkan dengan penduduk itu 0,62 per 1.000 penduduk. Seharusnya menurut WHO itu 1:1.000. Begitu pula dokter spesialis kita masih kurang. Karena itu bagaimana caranya kita melakukan upgrade dengan meningkatkan kuota jumlah penerimaan mahasiswa kedokteran sehingga kita akan punya dokter yang lebih banyak di masa yang akan datang. Saat ini lulusan dokter di Indonesia itu 12.000 untuk dokter umum per tahun. Kita butuh sekitar 170 dokter, 170.000 dokter lagi. Jadi kalau kita menggunakan kuota yang sekarang butuh waktu 10 tahun. Karena itu kita tingkatkan jumlah dokternya. Pak Gitu, Dante, kira-kira. sebentar. Terkait dengan jumlah dokter, ada rencana dari Kementerian Kesehatan untuk menambah jumlah dokter. Tapi dengan faktanya sekarang saja ada 6 dokter yang bisa menangani 10.000 pasien. Bukankah dengan menambah lagi itu justru bakal memperburuk keadaannya untuk penanganan pasien ataupun juga penanganan masyarakat kita di bidang kesehatan, Pak? Ya juga, karena beberapa dokter bisa diantisipasi dengan sistem rujukan dan rujuk balik. Sebenarnya tidak selalu pelayanan itu terlalu spesialistik. Ada pelayanan yang bisa dikembalikan ke dokter yang merujuk. Oke. Ada keraguan juga nih Pak, terkait dengan kualitas dokter kita sampai ada beberapa orang memilih untuk berobat ke luar negeri. Anda melihat di Kementerian Kesehatan, kualitas dokter kita yang ada sejauh ini gimana? Enggak, beberapa dokter kita malah pasiennya berasal dari luar negeri. Bahkan pasiennya juga pasien dari luar negeri yang datang ke sini. Tapi banyak juga yang pasien, justru banyak pasien Indonesia yang meragukan tadi kemampuan dokter luar negeri. Karena beranggapan kalau berobat di luar negeri itu pasti lebih baik. Padahal juga enggak. Karena kurikulumnya sama, kemampuannya sama, dan sertifikatnya sama. Di sisi lainnya nih Pak, sehubungan dengan jumlah dan kualitas dari dokter kita, ID, Ikatan Dokter Indonesia, ini sebagai organisasi tunggal kedokteran, justru dianggap menjadi hambatan besar. Karena posisinya ID ini sebagai organisasi tunggal untuk mengurusi profesi kedokteran, begitu. Yang mengurusi proses sertifikasi kompetensi dokter juga di ID, begitu. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mereformasi proses sertifikasi para dokter ID, dengan harapan banyak dokter tersertifikasi, upaya untuk menangani pasien juga bisa lebih besar lagi ke depannya? Ya, saya tidak menganggap ID sebagai akar dari permasalahan ini dan tidak menjadi hambatan pada proses ini. Dan ini adalah organisasi profesi yang justru melakukan manajemen penguatan sistem evaluasi dokter di Indonesia. Dan sampai saat ini masih terus kita bekerja sama dengan ID untuk melakukan sertifikasi dokter-dokter tersebut. Kedepannya mungkin sertifikasi akan dikembalikan ke pemerintah akan melakukan sertifikasi dokter, melakukan tetap bekerja sama dengan ID dan organisasi profesi, karena walaupun bagaimana organisasi profesi dan ID adalah organisasi seminat yang mempunyai kemampuan untuk mendekatkan diri kepada sivitas profesionalismenya, sehingga nanti akan dekat antara ID dengan dokter dan ID dengan Kementerian Kesehatan. Terkait dengan kasus ini juga Pak, apakah ada langkah lanjutan yang bakal dilakukan oleh pemerintah, terutama reformasinya ini lewat Omnibus Law sektor kesehatan, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa ada keinginan dari perubahan undang-undang untuk memberikan simplifikasi bagi perizinan para dokter. Salah satunya misalnya STR yang nanti akan ditetapkan lebih mudah, SIP, surat izin praktek yang lebih mudah, dan sebagainya. Itu adalah salah satu dan beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk membuat supaya perizinan dokter lebih mudah, sehingga dokter lebih mudah dan nyaman untuk berpraktek di Indonesia. Oke, satu hal lagi yang mungkin juga pengen saya tahu di posisi dari pemerintah soal ini. Indonesia dalam rasio dokternya ini 6,23. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, anggaplah saya ambil contohnya Thailand, begitu. Thailand 9,5. Kira-kira kita bisa makan waktu berapa lama agar rasio dokter kita itu bisa sama kayak Thailand atau bisa lebih baik daripada Thailand? Jadi sekarang itu rasio dosen dan mahasiswa 1:3. Sudah kita naikkan jadi 1:5. Caranya bagaimana? Naikkan jumlah dosennya. Kalau dosennya cukup dan di rasionya dinaikkan, maka pendidikan dokter dokter yang dididik akan makin banyak dan mutunya akan lebih terjaga.
Jadi dengan meningkatkan jumlah dosen menjadi salah satu hal utama yang kita lakukan untuk meningkatkan jumlah lulusan dokter. Tadi kalau kita mau ngejar 0,62 per 1000 penduduk dibandingkan 0,95 di Thailand dalam per 1000 penduduk, maka kita bisa kejar dalam waktu secepatnya kalau kita bisa menaikkan rasio. Berapa rasio yang harus kita naikkan? 2 kali lipat. Kalau kita bisa menaikkan 2 kali lipat kuota penerimaan mahasiswa kedokteran yang masuk ke dalam sistem pendidikan kedokteran, maka kita bisa melakukan ini dan menyelesaikan ini dalam waktu 5 tahun. Oke. Pak Dante Saxono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, terima kasih banyak Pak sudah berbagi perspektif bersama Bisnis Talk hari ini. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Itu versi pemerintah. Pertanyaan baru pun muncul kemudian dari kasus ini. Bagaimana kemudian dengan ketersediaan dokter spesialis dan sejauh mana pengelolaan fasilitas kesehatan kita? Kami akan diskusikan hal ini bersama dengan para narasumber yang akan datang ke studio Kompas TV sebentar lagi. Tetap di Bisnis Talk. Berobat ke luar negeri lebih cespleng, lebih mujarab pengobatannya. Benarkah demikian? Tadi di segmen awal kita sudah dengar pernyataan dari pemerintah lewat Wakil Menteri Kesehatan. Sekarang dari perspektif yang berbeda. Sudah hadir 3 narasumber di studio kami pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Adip Kumaydi. Pak Adip, apa kabar Pak? Baik, selamat malam Mas Diva. Terima kasih sudah bergabung. Juga hadir bersama kami Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ARSI, Nur Arida Sofiana. Bu Arida, apa kabar Ibu? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga hadir bersama kami Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Pak Hermawan, apa kabar? Baik, sehat Bang Tifal. Sehat selalu buat kita semua. Sehat selalu untuk kita semua. Sebelum kita mulai diskusi, kami ajak Anda terlebih dahulu dan para narasumber untuk menyimak lagi pernyataan Presiden Joko Widodo soal permasalahan banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Kita simak. Hampir 2 juta masyarakat kita itu masih pergi berobat ke luar negeri apabila sakit. Memang problemnya kita masih punya problem di dalam negeri. Dokter spesialisnya masih kurang. Atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang. Saya sudah bisikin tadi Pak Menkes, ini harus diurus. Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi juga masih banyak yang belum bagus. Itu yang harus diperbaiki. Sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik. Dan saya minta tadi juga ke Pak Menkes, nanti akan saya sampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga, untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan. Menurut IDI nih Pak Adip, soal banyaknya masyarakat kita yang memilih berobat ke luar negeri itu pemicunya gara-gara apa? Ya, jadi ada persepsi yang juga perlu disampaikan di sini bahwa ada memang karena kebutuhan. Satu, ada memang karena keinginan gitu lah. Kebutuhan itu karena apa? Karena memang menganggap bahwa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien tersebut tidak ada di Indonesia. Yang ini bisa karena memang kurang tidak diketahuinya, atau memang karena dia ingin kemudian mendapatkan pelayanan yang langsung ke luar negeri sendiri, atau karena keinginan. Nah, kalau bicara keinginan, ini berkaitan juga dengan saya ingin ada privacy umpamanya. Ini salah satu contoh, dan ini ada dalam satu jurnal yang ada di dalam Malaysia, Medical Journal Science, yang menyebutkan bahwa kalau kemudian berobat ke luar negeri, faktornya tadi itu, 2 itu. Kemudian ada juga faktor yang karena waiting list yang dianggap terlalu lama di Indonesia gitu. Dan satu lagi yang menganggap bahwa karena tidak adanya sarana prasarana. Contoh umpamanya, kita mencontohkan dalam satu wilayah, Kalimantan Barat gitu. Banyak pasien atau masyarakat di Kalimantan Barat berobat ke Kucing. Kenapa? MRI tidak ada di Kalimantan Barat gitu. Dan kalau bicara kemudian dia harus pemeriksaan MRI, dia ke Jakarta lebih mahal transportasi ke Jakarta daripada dia ke Kucing. Jadi faktor kedekatan termasuk dari Sumatera, karena data dari Malaysia Health Travel Council itu menyebutkan bahwa dari tahun 2021 1,2 juta.
60-70% itu adalah dari Indonesia, yang itu sebagian besar dari wilayah yang memang dekat dengan mereka. Dan itu tentunya implikasinya karena apa? Transportasinya mungkin lebih murah ke arah negara-negara tadi itu. Makanya ngambilnya kebanyakan Malaysia, Singapura gitu ya. Jadi ada faktor-faktor itu yang juga mempengaruhi gitu loh. Tidak semata karena ada faktor-faktor yang mohon maaf, kalaupun ada yang kemudian dikatakan karena kekurang puasan dan sebagainya ya, atau yang paling umum sebenarnya karena second opinion. Masyarakat ingin meminta ada second opinion karena saya ingin yakin deh apakah betul nih saya mencari second opinion di luar negeri. Dan itu saya kira itu sah saja karena itu hak untuk mengetahui terkait dengan kesehatannya gitu loh. Dan pernah ada kasus juga kan yang diberitakan salah satu pesohor juga melakukan pengobatan juga ke luar negeri gara-gara pengobatan di dalam negeri dirasa tidak memuaskan. Ya, jadi artinya faktor tidak puasan ini kan ada banyak faktor. Karena memang karena ingin memeriksa dan mencari second opinion, karena ada faktor-faktor individual yang mungkin karena ketidakpuasan dengan pelayanan dan sebagainya gitu loh. Tapi kan akhirnya jadi, ini 2 juta lumayan juga Pak, lumayan banyak untuk tiap tahun. Dan akhirnya kan muncul penilaian kualitas dari dokter-dokter kita ini. Kalau dari ID sendiri merasa bahwa kualitas dokter kita ini gimana ya? Jadi kalau kita bicara secara kualitas, ya ini kita bicara dari sisi 5 tahun yang lalu. Ada 3 permasalahan. Gap teknologi, kemudian gap language, kemudian gap kompetensi, penyertaan kompetensi. 3 hal ini sudah diperbaiki dalam proses pendidikan, baik pendidikan dokter dan pendidikan spesialis gitu. Yang menjadi problem utama saat ini adalah gap teknologi. Siapa yang bisa mengintervensi gap teknologi adalah negara. Ketersediaan alat-alat teknologi yang canggih, yang itu membutuhkan kemudian diberikan di dalam pelayanan kesehatan, itu menjadi sangat penting gitu loh. Karena kadang-kadang kita bicara akurasi, kita bicara sekarang ketepatan diagnosis gitu loh. Kita bicara juga kemudian kebutuhan-kebutuhan yang di dalam pemeriksaan-pemeriksaan canggih gitu loh. Nah, ini saya kira juga perlu ada satu dukungan upaya-upaya dari negara untuk bisa memfasilitasi tentang kebutuhan teknologi ini tadi. Dan karena kalau kita bicara SDM, sebenarnya sekarang apalagi dengan internasionalisasi di dalam pendidikan kedokteran, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, maka sekarang penyetaraan kompetensi dengan level internasional pun kita sudah memenuhi itu. Jadi ini yang saya kira yang perlu menjadi dorongan sebenarnya bukan problem di dalam kaitan dengan kemampuan SDM-nya, tapi tolong disupport untuk masalah teknologinya sehingga dokter-dokter Indonesia terfasilitasi gitu loh. Dan itu juga nanti berimplikasi pada pembiayaan kesehatan juga. Artinya dengan market teknologi bukan berarti kemudian jadi lebih mahal. Karena kalau kemudian pembiayaan teknologinya itu berimplikasi dengan ada namanya pajak biaya impor dan sebagainya, tentunya sama saja gitu. Sehingga akhirnya saya lebih cari ke luar negeri karena lebih murah di sana. Kalau untuk kemampuan diagnosis dan bentuk layanannya, Anda juga merasa bahwa kualitas dari dokter kita juga bagus? Saya bisa menjamin bahwa dokter Indonesia secara kualitas mampu dan tidak kalah dengan dokter luar negeri. Oke, kalau dari pihak ARSI sendiri Bu Arida, Anda merasanya bahwa wajarkah banyak orang yang memilih untuk berobat ke luar negeri atau sebetulnya ya ini masalah persepsi pribadi saja atau gimana sebetulnya? Baik Mas Taifal, ya tentunya dari ARSI sendiri punya kacamata dalam hal ini bahwa untuk data pasien yang ke luar negeri itu perlu dikaji kembali. Tentunya seperti tadi yang dikatakan Dr. Adib, apakah mereka ke luar negeri ini dari data yang ada yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan banyak medical check up. Artinya mungkin pasien yang datang ke luar negeri itu untuk melakukan medical check up sekaligus melakukan wisata. Yang kedua terkait juga terhadap teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan di sini sangat mendukung terhadap pelayanan pengobatan terhadap pasien. Cuma yang saat ini dialami oleh rumah sakit swasta tentunya terhadap harga alat kesehatan di Indonesia ini dengan pajak yang sangat tinggi, tentunya harga bersaing kompetitif terhadap harga pelayanan kesehatan dibanding di Malaysia dan sebagainya itu mungkin tidak kompetitif seperti itu. Nah ini perlu juga dukungan regulasi-regulasi bahwa kemudahan ketersediaan teknologi kesehatan di Indonesia ini yang mendukung kompetensi dokter yang mampu di dalam melayani pasien ini perlu disupport dengan teknologi kesehatan yang canggih tentunya. Prinsipnya rumah sakit swasta mampu dalam hal ini untuk melayani pasien-pasien baik pasien-pasien yang berat dan kompetensi dokter yang selama ini mendukung. Namun dalam hal ini mungkin juga pasien yang berobat ke luar negeri ini kemungkinan juga prestis ya. Prestis yang memang ketidakpercayaan trust terhadap pelayanan di Indonesia ini
lebih rendah dibanding pelayanan kesehatan di luar negeri. Sehingga kalau kemudian kita kaitkan dengan tema kali ini, berobat di luar negeri lebih cespleng, lebih mujarab pengobatannya, Anda mewakili dari teman-teman pengelola rumah sakit, setuju? Tidak setuju. Tentunya perlu dibuktikan dulu, Mas Taifal. Dan tentunya dalam hal ini data harus akurat menyebabkan bahwa berobat di luar negeri itu lebih cespleng daripada pengobatan di Indonesia. Itu harus apakah berapa banyak misalnya 2 juta pasien yang berobat ke luar negeri, angka kesembuhannya itu seperti apa, ya? Justru yang kadang-kadang yang kesembuhannya yang sangat bagus di Indonesia ini tidak dipublish di media, sehingga berita ini kadang-kadang tidak seimbang begitu, Mas. Oke, jadi kalau begitu apa bentuk usaha yang diyakinkan untuk bisa meyakinkan pasien, meyakinkan masyarakat bahwa kualitas rumah sakit swasta, terutama dalam asosiasi Anda begitu, kualitasnya juga sama, kualitasnya juga bisa berkompetisi dengan rumah sakit di luar negeri begitu? Oh, sangat bisa, Mas Taifal. Tentunya dengan saat ini sudah ada regulasi yang mengatur, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 76 tahun 2015 bahwa rumah sakit yang diberikan pelayanan wisata medis, dalam hal ini medical tourism, itu rumah sakit harus terakreditasi. Dan data rumah sakit yang terakreditasi paripurna di Indonesia sudah sangat banyak sekali. Bahkan ada 134 rumah sakit yang sudah terakreditasi internasional, GCI dalam hal ini. Tentunya tinggal bagaimana membangun kesolidan dari semua stakeholder yang ada di dalamnya. Termasuk dalam hal ini pemerintah dan juga stakeholder yang lain. Dalam hal ini adalah asosiasi rumah sakit, ada organisasi profesi terhadap dukungan dokter-dokter dan juga peningkatan kualitas teknologi kesehatan yang ada di Indonesia ini. Oke, kualitas dari kedua pihak, baik dari rumah sakit maupun dari tim dokter juga dari tim medis mengakui bahwa bisalah berkompetisi dengan dokter-dokter atau tim medis yang ada di luar. Tapi yang juga jadi sorotan adalah soal jumlahnya. Jumlahnya ini tidak bisa merata juga ke semua daerah. Dalam data terakhir pun menyebutkan kebanyakan dokter dan rumah sakit ini paling banyak di kawasan Pulau Jawa. Paling banyak juga kalau spesifik lagi di Jawa adalah DKI Jakarta. Itu gimana dari IDI melihat ini? Ya, jadi ini memang problem kronis sebenarnya yang memang harus ada intervensi negara terkait dengan hal ini. Jadi tidak hanya bicara produksi jumlah saja, Mas Tifal, ya. Karena kalau kita bicara jumlah produksi, data yang kemudian disebutkan oleh Konsil 205.000, 208.000 kalau tidak salah yang terakhir, yang itu kemudian kalau kemudian kita alokasikan sebenarnya dari jumlah yang sesuai dengan WHO 1:1000, sebenarnya kita kekurangan 67.000 dokter. Secara totally gitu. Nyampe secara general aja enggak gitu kan. 67.000 itu akan bisa dicapai kalau dalam waktu 5 tahun. Karena produksi dokter ya itu adalah 12.000 per tahun dari 92 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Nah, kalau kemudian kita bicara yang paling penting memang sekarang adalah spesialis, memang kekurangan dokter spesialis. Tapi yang juga perlu kita melihat adalah apakah mapping terkait dengan kebutuhan dokter-dokter spesialis ini sudah sesuai dengan tingkat kewilayahan. Indonesia itu negara kepulauan gitu loh. Jadi menghitungnya pun tidak harus menghitung secara total seperti negara daratan biasa. Karena kebutuhan yang ada di Jawa, kebutuhan di Sumatera, Kalimantan, Papua itu berbeda-beda. Apakah kemudian skala prioritas di Papua itu sama dengan kebutuhan-kebutuhan spesialis seperti ada di Jawa? Berbeda juga. Ya, inilah yang perlu kemudian yang sampai sekarang yang harus kita dorong adalah mapping tentang kebutuhan dokter spesialis di setiap wilayah kabupaten kota. Itu yang harus dibuat terlebih dahulu. Baru kemudian kita bicara bahwa total jumlah dengan 1:1000 itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah. Gitu. Karena kalau ini tidak kita selesaikan di awal, penyamaan data, sinkronisasi data, maka yang akan bisa terjadi adalah 5 tahun ke depan, mungkin kita akan jadi overload dokter gitu loh. Kelebihan dokter itu tidak sama dengan kelebihan pekerja biasa gitu loh. Nanti kalau kemudian kita akan kelebihan dokter, yang akan terjadi adalah nanti ada penumpukan dokter, maka akan ada singgungan permasalahan-permasalahan etik, disiplin, hukum yang akan mempengaruhi patient safety. Nah ini dan juga harus perlu menjadi perhatian. Jadi tolong perhitungkan dengan data yang benar di dalam menyesuaikan kebutuhan dokter dan dokter spesialis ke depan. Oke, soal kelebihan dokter saya singgung nanti. Kalau dari pihak pengelola rumah sakit, Anda merasa bahwa juga tidak merata ini jadi masalah baru lagi untuk pelayanan kepada pasien ataupun kepada masyarakat? Ya, baik. Tentunya dalam hal ini rumah sakit swasta ini kan sudah menempati 64% dari jumlah total rumah sakit di seluruh Indonesia. Tentunya dalam hal ini keseimbangan antara tumbuhnya fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit
dan kami dari rumah sakit swasta justru juga ini harus disupport dengan tenaga kesehatan yang harus mendukung, tidak hanya dokter tapi juga tenaga nakes yang lainnya. Tentunya betul yang disampaikan Dr. Adib dari sisi ID dan ARSI sama, karena tanpa adanya dokter yang mengisi fasilitas pelayanan kesehatan, tidak mungkin pelayanan bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya dokter tanpa ada didukung dengan teknologi kesehatan, juga akan sia-sia kompetensi dokter akan tidak seimbang ya dalam hal ini. Tentunya dari kami dari rumah sakit swasta perlu memapping rumah sakit yang mana saja yang bisa mampu melayani pelayanan yang khususnya untuk wisata medis yang selama ini sedang disampaikan oleh pemerintah. Baik. Kalau Pak Hermawan punya sorotan sendiri, apa yang perlu direformasi sebetulnya? Karena kan ini hubungannya masalah trust, masalah kepercayaan publik soal layanan kesehatan di negara sendiri. Bung Tifal, di tahun 2012 hingga 2014 saya pernah meneliti tentang rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit umum pusat ya, artinya RSUP. Kalau kita bicara layanan yang paling paripurna, top referral, rujukan tertinggi, biasanya RSUP, rumah sakit umum pusat, dan itu dimiliki oleh Kemenkes di berbagai regional ada. Dari penelitian itu menunjukkan ada beberapa bentuk layanan yang sifatnya patient centeredness, pelayanan yang mengedepankan kepentingan pasien. Apa di situ? Kecepatan, ketepatan waktu, ketanggapan, aspek kemanusiaan, keramah tamahan. Dan rupanya beberapa rumah sakit umum pusat itu punya public wing, punya private wing. Public wing ini adalah pelayanan kepada publik yang memang terjamin dalam JKN. Kalau kita bicara layanan kesehatan dengan jaminan, biasanya yang tercover BPJS. Kalau yang private wing, ini yang tanda kutip swasta dalam arti yang out of packet services, fee for service. Dan biasanya orang-orang mampu. Jadi kalau kita bicara orang berobat ke luar negeri, di dalam negeri sangat mungkin kita bercermin pada pelayanan-pelayanan yang private wing ini. Nah, begitu kita masuk di situ, kita dapati 3 faktor penentu tadi, apakah chest plank-nya atau clinical effectiveness-nya? Tidak. Nomor 1 itu adalah patient centeredness. Bisa kita hipotesis, apakah pelayanan kita di Indonesia patient centerless atau tidak? Artinya kecepatan, ketanggapan, kemanusiaan, ini yang menjadi problem terbesar. Buat orang-orang yang membayar dengan duit sendiri, orang-orang mampu, itu biasanya mereka butuhkan kecepatan dan ketanggapan. Nah, aspek ini yang nomor 1, di mana kita bisa buktikan juga dari pernyataan Bapak Presiden, kalau 165 triliun itu dibagi 2 juta atau 1 juta orang, rata-rata orang akan mengeluarkan duit sekitar 80 sampai 150 juta. Dan itu bukanlah orang yang biasa, melainkan orang-orang yang memang pada kategori mampu untuk obat ke luar negeri. Hal lainnya juga menarik untuk kita diskusikan setelah jeda adalah masalah upaya pemerintah untuk bisa mempercepat ataupun juga meningkatkan kualitas layanan adalah lewat regulasi. Omnibus Law kesehatan lah yang coba digenjot begitu oleh pemerintah. Tapi kan ID sudah sempat bersuara beberapa kali bahwa ini tidak perlu sekarang, belum urgent sekarang. Kalau sudah urusannya seperti ini gimana berikutnya? Kita akan lanjutkan diskusi selepas jeda berikut ini. Di Indonesia catatan terakhirnya 6 dokter melayani 10.000 pasien. Dengan ide Wakil Menteri Kesehatan menambah jumlah dokter dan menambah dosen di pendidikan kedokteran, itu sudah jadi jawaban menurut Anda, Pak Adib? Ya, jadi pada saat tadi kita nggak bisa memisahkan antara produksi dan distribusi gitu. Terus 2 hal yang harus bersamaan itu. Link and match-nya itu harus jalan gitu loh. Karena pada saat kita hanya berpikir meningkatkan jumlah produksi tanpa kita memikirkan nanti akan terdistribusi, maka bukan tidak mungkin nanti tetap akan ada penumpukan di kota-kota besar gitu loh. Jadi harus ada regulasi yang kemudian mengatur ini. Yang sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014 itu. Yang belum dijalankan, yang ini seharusnya muncul dalam satu bentuk peraturan-peraturan Kementerian Dalam Negeri, melibatkan Kementerian Dalam Negeri di dalam mengupayakan terdistribusinya dokter secara merata di seluruh Indonesia. Saya juga harus memperkenalkan lagi nih, ada selain 3 narasumber, ada satu lagi yang bergabung bersama kami, wartawan senior kontan Mbak Titis Nurdiana. Hai Mbak Titis, apa kabar? Halo. Satu hal lagi nih yang juga menarik untuk dicermati selain masalah kualitas dan juga kuantitas dari dokter. Upaya pemerintah juga lewat Omnibus Law kesehatan. Yang kami pahami bahwa posisi Ikatan Dokter Indonesia ini masih tidak setuju dengan adanya Omnibus Law kesehatan ini. Belajar dari kasusnya sekarang, berubah pikiran? Jadi gini,
menjawab terhadap permasalahan kesehatan, karena healthcare itu more than doctors and more than medicine. Tidak hanya bicara obat, tidak hanya bicara dokter saja. Kita bicara resource gitu loh. Bicara resource nanti akan bicara infrastructure. Kita bicara money, ya. Bagaimana anggaran APBN yang dialokasikan untuk kesehatan? Ideally ya harusnya 20% untuk kesehatan, 20% untuk pendidikan. Itu ideally gitu. Karena di negara-negara yang lain juga itu membuat anggaran yang besar untuk kesehatan gitu. Tapi pada saat kemudian anggaran kesehatan itu belum besar, maka tentunya nanti akan berimplikasi juga kepada kemampuan di dalam masalah pengkesehatan. Nah, bicara terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, saya bicara adalah bukan terkait dengan masalah penolakannya saja, kita bicara urgensi. Karena kalau pada saat kemudian kita bicara RUU kesehatan ini, dan itu akan diterapkan, maka harus ada pembuatan 105 PP, 11 Perpres, 12 Permenkes, 1 Perdir BPJS. Akan kapan itu akan bisa mampu laksana gitu loh, menjawab terhadap kebutuhan dalam saat ini. Padahal kita punya undang-undang yang masih existing. Kita punya peraturan-peraturan pemerintah yang belum dijalankan dengan baik gitu loh. Tapi kan sudah ada niat dari pemerintah untuk mempercepat ini lewat Omnibus Law. Ya, kalau makanya tadi, karena Omnibus itu undang-undang besar. Harus ada peraturan-peraturan di bawahnya tadi. Harus ada 105 PP. Tadi harus ada 11 Perpres, 12 Permenkes, 1 Perdir BPJS. Ini kapan akan kemudian berimplikasi kepada masyarakat gitu. Itu yang perlu kemudian menjadi perhatian juga itu loh. Oke, kalau Arsy melihat ini bagaimana kemudian? Dengan adanya Omnibus Law, ada niat dari pemerintah untuk mempercepat perbaikan layanan kesehatan. Dari pihak rumah sakit sendiri? Jadi betul tadi yang disampaikan Dr. Adib bahwa undang-undang Omnibus Law ini belum tentu untuk satu-satunya upaya untuk meningkatkan mutu layanan. Terus terang dalam hal ini dari fasilitas kesehatan sangat merasakan bahwa saat ini banyak peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih yang perlu dilakukan harmonisasi. Seperti? Ya, tentunya seperti pelaksanaan jaminan kesehatan nasional tentunya. Ini masih ada hal-hal dukungan dari regulasi pemerintah, khususnya dalam hal pembiayaan. Pembiayaan ini tentunya juga dalam rancangan undang-undang Omnibus Law juga dibahas. Namun tentunya kami berharap pembiayaan kesehatan ini sesuai dengan standar pelayanan. Sehingga mutu pelayanan rumah sakit dengan para dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya mampu untuk melaksanakan maksimal terhadap optimalisasi dalam penyembuhan pengobatan terhadap pasien. Tentunya dukungan pembiayaan dan regulasi-regulasi lainnya seperti penurunan pajak kesehatan itu sangat penting untuk mendukung masyarakat tidak berobat ke luar negeri. Artinya apa? Di sini melihat bahwa dengan harga yang semakin tingginya di Indonesia karena ada faktor-faktor yang berpengaruh. Salah satu yang saya sampaikan bahan baku obat masih banyak melalui impor. Yang kedua juga peralatan kesehatan dianggap barang mewah. Dalam hal ini akan meningkatkan pajak. Dalam hal ini rumah sakit harus berkompetisi untuk bagaimana mengemas paket-paket pembiayaan sehingga seperti di Malaysia itu pajak alkes itu 0. Ya, artinya ini aja sudah ada perbedaan yang sangat jauh dalam regulasi dari pemerintah ini. Tentunya di Malaysia itu antara kementerian dan kelembagaan ini saling kolaboratif. Artinya semua berjuang untuk meningkatkan mutu layanan dan meningkatkan devisa negara. Jadi konkretnya kalau dari pihak rumah sakit merasa untuk waktu segera ini demi mengembalikan kepercayaan publik kepada layanan kesehatan kita, siapa harus berbuat apa? Ya, paling tidak yang sangat urgent saat ini adalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah dalam hal ini mutu pelayanan kesehatan tentunya tanpa didukung dengan pembiayaan cukup, artinya dokter dan rumah sakit akan juga mendapatkan kendala-kendala terhadap mutu. Nah inilah di dalam undang-undang Omnibus Law kita menekankan bahwa tarif dan pembiayaan kesehatan apabila di Indonesia diperbaiki ini kemungkinan akan mendorong masyarakat lebih percaya berobat di Indonesia daripada di luar negeri. Baik, Pak Hermawan, Anda setuju dengan sikap dari pemerintah Omnibus Law kesehatan jadi jalan keluar untuk mengembalikan kepercayaan publik soal layanan? Saat ini kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atas kepentingan masyarakat Indonesia terus mengawal rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini. Mengawal dalam arti agar menjaga koridor-koridor substantif sesuai dengan amanah konstitusi dan hak dasar pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Maka itu ketika ini menjadi keputusan politik yang sudah disetujui oleh DPR menjadi inisiatif DPR dan pemerintah terus mendorong dan akhirnya bersinergi dengan DPR ini, harus ada unsur masyarakat yang mengawal ini secara substantif. ID bersikap dari awal banyak catatan dan akhirnya cenderung tidak
mengexcuse ya, diteruskan. Tetapi kami dari IFMI melihat ini kepentingan besar masyarakat. Tadi Bu Nur sudah menyampaikan betapa banyak hal yang harus kita arahkan menjadi lebih baik, karena kurang lebih ada 9 undang-undang yang saat ini dicoba disinkronisasi, diharmonisasikan. Kalau tidak ada yang mengawal, betapa ruginya bangsa kita kalau kita tidak mengawal. Banyak hal yang kita kawal di dalamnya, termasuk dari pembiayaan, sistem kesehatan, kemandirian kita terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk SDM. Saya ambil contoh sedikit ya. Tadi Mas Adib menyampaikan betapa dokter ini kalau ingin mengejar rasio idealnya masih 5 tahun. Itu kalau variabel lain dianggap tetap atau konstan. Tapi kalau pertumbuhan demografi terus terjadi, kemajuan teknologi terus terjadi, dan juga terjadi disparitas fasilitas kesehatan dan sumber daya di seluruh wilayah Indonesia, 25 tahun kita belum tentu bisa mengejar. Maka itu harus ada task shifting, harus ada upaya pembagian peran dan percepatan yang itu hanya bisa kalau regulasinya juga memungkinkan itu, Bung Tifal. Baik, Mbak Titis, tampaknya urusannya akan cukup panjang dan cukup kompleks begitu ya? Tapi yang satu hal yang sempat dari catatan redaksi, bahwa dari kesimpulan dari diskusi kita itu adalah bahwa yang namanya reformasi kesehatan harus sepertinya, dan ini membutuhkan investasi yang luar biasa besarnya, sehingga dukungan pemerintah baik itu untuk mengenhance atau mendorong dari kualitas, dari jumlah SDM sampai teknologi, ternyata memang membutuhkan yang namanya dukungan pemerintah. Kalau dari ID tadi menyebutkan bahwa harusnya 20% juga. Nah sebetulnya kan ini yang dibutuhkan, bahwa kita duduk bersama, Kementerian Kesehatan benar-benar melakukan, niatnya kan awalnya kita memang mau melakukan reformasi kan, bahwa COVID sudah memberikan banyak pelajaran. Nah kenapa ini momen ini tidak dipakai digunakan pemerintah untuk mensinkronkan data, memenuhi kebutuhan SDM-nya, langkahnya seperti apa, dukungan teknologi kalau memang pajak memang harus dinolkan agar kita bisa kompetitif dengan negara lain, kenapa nggak dilakukan? Nah duduk bersama ini kayaknya jadi barang mahal ya Bapak ya, Bapak dan Ibu, kayaknya jadi barang mahal bagi pemerintah. Harus semuanya membuka diri untuk mengetahui benar-benar sebenarnya kebutuhan seperti apa sih, sehingga kita bisa memberikan pelayanan kesehatan yang memang benar-benar mumpuni bagi masyarakat kita, baik kalangan atas, kalangan menengah sampai kalangan bawah, karena kesehatan memang dijamin oleh undang-undang bahwa diserve oleh negara. Betul ya Bapak ya? Gitu ya? Ini memang hak bagi siapapun warga negara, mau dia yang berpunya, mau dia apa-apa. Tapi kan yang terlihat di faktanya sekarang adalah ya kalangan-kalangan mampu saja yang bisa ke luar negeri. Jaminan untuk bisa layanan kesehatan ini merata untuk semua, apakah bisa dilakukan sesegera mungkin dalam waktu yang singkat seperti sekarang, atau gimana ya Mbak ya? Nah ini tantangan serius sebetulnya, tantangan serius yang harus dijawab pemerintah maupun dari sisi profesional termasuk rumah sakit. Bahwa ini ada tantangan serius yang harus diselesaikan. Bagaimana membendung orang-orang yang memang itu harus menginginkan tadi kebutuhan need-nya dia, atau memang untuk wisata. Nah ini yang harus disegera. Apa sih sebetulnya yang tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah, agar benar-benar yang namanya pemerintah punya urgensi untuk membendung devisa. Nah, kalau memang membendung devisa, apa sih persoalannya? Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan bahwa persoalannya macam-macam. Bahwa ini memang ada orang yang memang private pengen ke luar negeri sehingga dia membutuhkan privacy. Yang kedua, memang teknologi kita sebetulnya dunia kesehatan kan terus-terusan berkembang. Tanpa ada dukungan, maka yang namanya diagnosa itu menjadi agak kesulitan. Kita membutuhkan waktu yang lama, sementara mereka membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan layanan yang istimewa. Inilah yang harus dijawab. Baik itu dari profesional, dari dokter, rumah sakit, maupun dari pemerintah. Bagaimana menyelesaikan ini supaya memang benar-benar kita itu berdikari atau mumpuni di dalam negeri, sehingga layanan kesehatan memang merata. Gitu. Akhirnya juga hal yang bisa kita soroti lagi nih Pak Adib adalah masalah komunikasi antara tenaga medis dengan pasien. Ini kan juga hubungannya dengan kualitas itu tadi. Betul. Apa yang bisa dijanjikan untuk bisa memperbaiki ini semua agar masyarakatnya percaya dengan tim medis kita, layanannya begitu? Ya, jadi yang jelas permasalahan komunikasi saya kira bukan hanya di Indonesia saja, dimanapun itu, dan itu sifatnya adalah individually gitu loh. Tapi pada dasarnya kalau dari kami bahwa dari sisi etika profesi, bahwa komunikasi menjadi satu kunci utama di dalam aspek penyembuhan gitu loh. Dengan komunikasi yang baik tersugesti sekitar 70% dalam penyembuhan itu sendiri gitu. Tapi yang dalam kaitannya dengan ini, dengan judul yang kita saat ini, terus terang kepentingan kami adalah bagaimana kepercayaan publik terhadap dokter Indonesia itu harus tetap ada.
Makanya saya mengajak buat teman-teman dokter juga, kita perbaiki menjadi dokter baik, ya, bangga menjadi dokter Indonesia. Ini hashtagnya ya. Dan yang kedua untuk masyarakat. Udah kampanye langsung nih Idi ya. Kemudian kalau untuk masyarakat Indonesia, bangga diobati oleh dokter Indonesia. Untuk menuju apa? Dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke, kalau dari pihak rumah sakit sendiri apa yang bisa dijanjikan dengan kondisi yang sudah banyak orang yang memilih oke, lebih baik ke luar negeri dengan layanan rumah sakit yang lebih baik, fasilitas sedemikian rupa, harganya masih masuk akal menurut banyak orang atau beberapa orang yang mampu begitu. Apa bisa dijanjikan? Baik, terima kasih Mas Taifal. Tentunya saat ini ARSI sangat mendorong ya, khususnya para anggota, khususnya rumah sakit swasta, terus memperbaiki mutu layanan. Tentunya dengan dorongan transformasi kesehatan saat ini, rumah sakit dituntut untuk memperbaiki sistem rujukan dengan digitalisasi sistem. Itu mudah-mudahan ke depan rumah sakit ini semakin meningkat mutu layanannya. Yang pertama, rumah sakit harus terakreditasi. Tentunya dengan rumah sakit terakreditasi nasional maupun internasional dituntut untuk memperbaiki semua infrastruktur sesuai dengan standar akreditasi. Pertama itu, Mas Tefal. Yang kedua, rumah sakit juga dituntut terus membenahi dalam hal update teknologi kesehatan. Dalam hal ini supaya rumah sakit tidak tertinggal dari negara lain juga. Dan juga dukungan para dokter juga. Karena dokter ini juga harus kita sejalan di dalam memenuhi fasilitas pelayanan khususnya dalam meningkatkan kompetensinya sehingga di Indonesia pun rumah sakit swasta yang sudah lebih baik itu banyak yang sudah canggih untuk mempunyai Center of Excellence ya. Pelayanan unggulan mungkin perlu di mapping oleh pemerintah sehingga Center of Excellence yang ada di Indonesia ini bisa dipromosikan bersama-sama oleh pemerintah maupun Menteri Pariwisata. Bangunlah wisata medis di Indonesia dengan melibatkan para stakeholder dengan implementasi Permenkes 76 tahun 2015 perlu dilaksanakan dan dianggap serius ini untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Mungkin itu Pak Tifal. Pak Hermawan, dengan kondisi sedemikian rumitnya nih kondisi layanan kesehatan kita bisa optimis nggak ya bahwa layanan kita akan lebih baik ke depannya, baik itu dari pihak rumah sakit maupun juga tenaga kesehatan kita? Optimis dua kuncinya. Kalau bicara kualitas SDM dan clinical effectiveness kita, itu sudah dikatakan Pak Adib dan Bu Nur. Kita siap, tenaga medis kita siap, kualitasnya terbaik. Tapi dalam menjamin masa depan dan kualitas pelayanan, ada komunikasi sistem dan itu bisa diantisipasi dengan digitalization, bagian dari perkembangan sistem informasi, dan sekarang berkembang electronic health record, satu data menjadi platform publik dan nasional. Ini adalah terobosan. Tapi yang satu yang tidak bisa tergantikan adalah patient awareness, bagian dari respect and dignity, komunikasi yang sifatnya caring terhadap customer, caring terhadap pasien, dan itu menyangkut cara kita memanusiakan manusia. Dan ini yang harus dimiliki tidak hanya oleh dokter, tapi seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dan di layanan kesehatan. Mulai dari frontliner di depan sampai ke back office, top decision maker harus mampu memberikan komunikasi. Dan potensi 75%. Problema kita selama ini yang mencuat ke media itu adalah komunikasi di depan yang salah diartikan, salah disampaikan, dan akhirnya terekspos ke media seolah-olah salah semua pelayanan kesehatan kita. Ini harus kita evaluasi, Bung Tifal. Terakhir, Mbak Titis, tadi sempat disinggung soal wisata medis. Gimana caranya ini bisa dikembangkan kemudian yang pada akhirnya di negara kita sendiri semua orang tanpa terkecuali, baik itu mereka yang berpunya, baik mereka yang papa, itu bisa mendapatkan akses kesehatan yang selayaknya, yang sepantasnya, seharusnya. Mestinya kita perlu menantang pemerintah untuk lebih berani berinvestasi. Sebetulnya kalau saya melihat bahwa berani melakukan investasi untuk membangun sektor kesehatan nasional karena ini sangat penting. Baik itu mau wisata medis maupun yang wisata non medis pun itu membutuhkan investasi yang luar biasa. Nah, inilah saatnya kita menantang pemerintah. Ini saatnya nih. Ini mumpung memang tagnya ada, Omnibus Law sedang digodok. Nah, kenapa kita tidak memulainya, melakukan reformasi itu tadi? Nah, kita perlu menantang dan itu memang yang penting ada tadi profesional, baik di front sampai di end-nya. Karena itulah sebenarnya kunci dari kesehatan. Mereka itu puas kalau layanannya memang memuaskan. Nah, itu butuh investasi baik dari rumah sakit, baik dari dokter sampai pemerintah. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Kerja nyata itulah yang kemudian kita tunggu dari pemerintah dan otoritas kesehatan terkait. Pak Adib, terima kasih banyak. Bu Arida, terima kasih banyak. Pak Hermawan, terima kasih banyak. Mbak Titis, terima kasih atas perspektif yang sudah dibagikan bersama kami di Kompas TV. Pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV. Bitok, segera kembali.
setara yang sama. Jangan sampai gara-gara fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata di sejumlah daerah, ini membuat akhirnya banyak orang memilih untuk bersusah payah berobat di negeri orang. Tifa Solesa menutup rangkaian Business Talk pekan ini. Kita jumpa lagi di pekan depan. Selamat malam.